Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fernando dengan NIM 10220045, ingin menerangkan tentang ringkasan materi IoT pertemuan 1 hingga pertemuan 3. Pertama, yaitu adalah pengertian IoT. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada bagian di dunia nyata, contohnya bahan pangan, elektronik, koleksi, peralatan apa saja, termasuk benda hidup yang semuanya tersambung ke jaringan lokal dan global melalui sensor yang tertanam dan selalu aktif. Mesin to mesin. Dalam bidang transportasi, M2M dapat diterapkan untuk sistem pelacakan kendaraan maupun aset komunikasi antar kendaraan, dan infrastruktur jalan dapat membantu pengendara untuk menentukan rute alternatif. Layanan yang berbasis sistem navigasi dan lokasi akan sangat terbantu. Misalnya saja kendaraan pengangkut barang dan kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran. M2M. Berikut ini kami sajikan sejumlah contoh penerapan teknologi M2M dalam kehidupan sehari-hari. Produsen mobil dapat menerapkan M2M untuk meningkatkan keamanan dan fungsionalitas pada kendaraan. Diagnosis jarak jauh pada kendaraan bisa memperingatkan ke pengendara atau pusat penanganan terhadap kemungkinan masalah. Berikut solusinya. Di bidang keamanan, teknologi M2M telah digunakan untuk sistem pengawasan jarak jauh maupun sistem peringatan dini terhadap bahaya kriminalitas maupun kebakaran. Prinsipnya yang sama juga dapat digunakan dalam bidang industri. M2M menuju IoT. M2M dan IoT ini ada hubungannya dan saling berkaitan. M2M dan IoT mendigitalisasikan proses kerja menggunakan teknologi yang menghubungkan perangkat melalui jaringan IP agar dapat dimonitor dan dikontrol oleh perusahaan dengan tujuan efisiensi dan efektivitas sumber daya. Mesin to mesin dan IoT merupakan solusi yang dibangun untuk digitalisasi proses kerja dengan tujuan efisiensi dan efektivitas sumber daya. Teknologi M2M atau IoT menghubungkan perangkat melalui jaringan IP agar dapat dimonitor dan dikontrol oleh perusahaan sehingga lebih banyak informasi yang didapatkan dan dimanfaatkan dari perangkat yang saling terkoneksi tersebut. Teknologi ini memungkinkan perusahaan untuk memperoleh informasi secara real time dan memastikan semua perangkat berjalan dengan baik. Solusinya, layanan M2M atau IoT untuk terus mendukung proses bisnis perusahaan, diantaranya ada building infrastruktur, automation, smart building, smart home, smart office, smart lighting, dan smart water. Custom IoT Solution, M2M atau IoT Network Monitoring. Ruang lingkup layanan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan skala bisnis perusahaan. Kedua, ada perspektif rantai dan struktur IoT. IoT yang akan diimplementasikan pada hampir semua aspek kehidupan. Dengan gambar di bawah ini kita bisa melihat ada aspek M2M dan aspek IoT, di mana M2M itu adalah mesin to mesin atau berkesinambungan dan terkonektivitasnya antara mesin dengan mesin. Di sana ada teknologi, berbagai teknologi yang tersedia seperti WiFi, jaringan, geolokasi, smart home, lampu pintar, jam tangan pintar, dan email dan lain-lain yang saling terkonektivitas dan menjadikan sebuah kolaborasi dan bermanfaat bagi kehidupan pada manusia. Versus IoT, semua yang terhubung ke smartphone dan dapat dikontrol melalui smartphone itu adalah bentuk dari IoT, seperti rumah, antena, TV, mobil, motor, radio, semuanya dapat dikontrol dalam satu pintu, yaitu adalah handphone atau smartphone. Pada masa-masa mendatang, IoT merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama dalam memberikan kemudahan servis pada kehidupan sehari-hari. Secara garis besar terdapat 4, yaitu ada smart connectivity yang digunakan pada saat dalam kondisi bergerak, terutama untuk koneksi antar pengguna smartphone dalam kendaraan maupun perangkat lainnya, seperti koneksi ke rumah sakit, perkantoran, intelijen perkantoran. 2. Intelligent building digunakan dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap keberadaan gedung dan juga perumahan untuk memudahkan dalam pengelolaan keamanan efisiensi penggunaan energi, misalnya untuk melakukan kontrol terhadap peralatan rumah tangga seperti AC, kulkas, dan lampu listrik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sekarang dunia sedang memikirkan bagaimana untuk menemukan energi terbarukan yang bisa digunakan oleh manusia untuk melanjutkan kehidupannya. Nah, di sini IoT berperan dalam memonitoring dan juga memantau penggunaan energi yang ada di kehidupan kita, seperti penggunaan lampu, penggunaan kulkas, elektronik lainnya, itu agar seefisien mungkin tanpa membuang-buang energi yang tidak perlu. Oke,
Lanjut ke nomor 3 yaitu ada smart city untuk memudahkan pengaturan dan pengelolaan perkotaan. Misalnya pengaturan trafik lalu lintas, sistem keamanan kota, dan pemantauan energi. Balik lagi yaitu adalah pemantauan energi. Bagaimana pentingnya energi di dunia kita agar kita dapat mengefisiensikan dan dapat memaksimalkan penggunaan energi tanpa harus membuang-buangnya. Di 4 ada agricultural atau sektor pertanian dan peternakan. Pemanfaatan di bidang ini sangat tentu dibutuhkan bagi manusia agar ya balik lagi untuk meningkatkan efisiensi dan memaksimalkan kinerja dalam menghasilkan produktivitas hasil pangan yang dihasilkan dari peternakan dan pertanian itu sendiri. Berikut ada manfaat IoT. Satu sektor pembangunan, sektor energi, sektor rumah tangga, kesehatan, industri dan transportasi, perdagangan, keamanan, teknologi dan jaringan. Rantai M2M dan IoT, perkembangan teknologi dalam membantu kehidupan manusia semakin berkembang seiring dengan semakin cepatnya koneksi data yang disediakan oleh operator seluler. Penggunaan koneksi data internet tidak hanya digunakan untuk melakukan browsing, menonton video, komunikasi sosial, media, dan lainnya, namun dapat digunakan untuk menghubungkan antara beberapa peralatan device yang pada awalnya tidak dapat dilakukan. Contoh, dalam konsep smart home, perangkat keamanan, lampu dan kulkas yang berada di rumah dapat dioperasikan dan dipantau melalui handphone dari tempat yang terpisah. Oleh karena itu, sekarang dikenal beberapa istilah dan produk seperti IoT, Internet of Things, atau M2M, mesin to mesin. Ya, simpelnya sih gini. Ketika kalian meninggalkan rumah, ya, kalian harus memastikan bahwa rumah kalian sebisa mungkin tidak gelap dan memastikan elektronik yang di rumah sudah mati. Oke, itu semua bisa dikoneksikan dengan menggunakan sistem IoT dan mesin to mesin ini. Ketika sebuah smart home ditinggalkan oleh pemiliknya ini akan mengontrol dan memonitoring semua elektronik yang terhubung ke smartphone-nya itu dari jarak sejauh mungkin dan dari manapun. Jadi misalnya lampu, kalau misalnya malam bisa dihidupin, kalau siang dimatiin. Apabila kita lupa matiin kipas dan ternyata kita udah berangkat, ya udah kita matiin aja dari smartphone gitu. Yang akan mempermudah dan membantu ya kehidupan kita sebagai manusia. Internet of Things merupakan hubungan antara beberapa mesin, perangkat, dan peralatan yang terhubung ke internet melalui beberapa jaringan. Perangkat ini meliputi peralatan kebutuhan sehari-hari seperti smartphone, tablet, perangkat elektronik lainnya dengan peralatan lain seperti kendaraan, monitor, sensor, yang dilengkapi dengan komunikasi antar mesin ke mesin dan memungkinkan mereka untuk mengirim serta menerima data. Sedangkan mesin to mesin adalah teknologi yang menghubungkan mesin, perangkat, dan peralatan bersama-sama secara nirkabel melalui berbagai saluran komunikasi termasuk IP, dan SMS untuk memberikan layanan kepada pengguna dengan sedikit campur tangan yang terbatas. Jadi M2M merupakan bagian integral dari IoT dengan penggunaan antar dua atau lebih mesin dalam melakukan operasionalnya. Contohnya bisa dilihat pada RFID, di mana sensor dapat berkomunikasi langsung dengan kendaraan yang memiliki alat khusus. Komunikasi yang terjadi secara langsung kepada alat-alat tersebut dan sensor tertentu tanpa adanya intervensi manusia. Ada beberapa jenis M2M selain dari M2M pada sistem seluler, antara lain short range yaitu Wi-Fi, Zigbee, Internet, Powerline PLC atau PLC, Satellite, dan Fixed Network atau PSTN, ISDN, DSL, fiber, dan kabel. Pada awalnya M2M sangat bergantung kepada model penjualan B2B atau business to business karena mayoritas M2M kontrak berasal dari hubungan bisnis yang ada. Namun beberapa operator juga sudah mulai merangkul model penjualan B2B2C, business to business customer, melalui penyediaan konektivitas ke layanan seperti telematika, asuransi, dan signage digital. Beberapa operator sudah memiliki retail dan bisnis online yang besar dengan merek yang kuat dan kemampuan CRM yang handal, di mana mereka dapat memanfaatkan untuk menjual layanan M2M. Struktur IoT, cara kerja IoT dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap X0002 tiap perintah argumen tersebut dapat menghasilkan suatu interaksi antara mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dibatasi oleh jarak yang jauh. Internet dapat menjadi penghubung antara dua interaksi mesin tersebut. Manusia dalam IoT tugasnya adalah menjadi pengatur dan pengawas atau perantara dari mesin-mesin yang bekerja secara tersebut. Unsur-unsur IoT dasar adalah satu, kecerdasan buatan atau AI, kedua, konektivitas dalam IoT, ketiga, terlibat aktif atau engagement kita sebagai manusia, empat adalah perangkat berukuran kecil. Ya, di bab ketiga ini adalah arsitektur, prinsip, dan fungsi IoT. Overview
Nah, arsitektur IoT, Internet of Things, merupakan perkembangan terbaru dalam revolusi komunikasi dan komunikasi. IoT merujuk kepada interkoneksi, perangkat cerdas yang mencakup berbagai peralatan dan sensor kecil dengan dukungan koneksi melalui internet, umumnya via sistem cloud. IoT merupakan efisiensi dan pada berbagai sektor seperti pengelolaan aset, produktivitas, logistik, hingga inovasi produk. McKinsey Global Institute memperkirakan potensi dampak ekonomi mencapai 3,9 hingga 11,1 triliun US dollar per tahun pada tahun 2025. Ruang lingkup dan dimensi IoT. Menurut ITUT, dalam dokumen Recommendation Y2060, ruang lingkup IoT mencakup komunikasi apapun atau anything communication, menambahkan dimensi baru terhadap komunikasi kapan saja dan di mana saja. Elemen-elemen IoT dapat dirangkum dalam rumus sederhana, yaitu physical objects plus controllers plus sensor actuators plus internet jadilah IoT. Model referensi ITUT model menggambarkan komponen fisik dan ekosistem IoT. Komponen mencakup sensor dan actuator, data capturing device, general device. Teknologi yang digunakan dalam komunikasi mencakup frekuensi radio, inframerah, optikal, dan galvanic driving, seperti pada perangkat medis yang berkomunikasi dengan elektroda melalui konduktivitas tubuh. Peran gateway dan edge computing adalah penerjemah protokol dan agen penghubung antara seperangkat IoT dalam penerapan nyata. Data yang dihasilkan sensor seringkali berukuran sangat besar, sehingga dibutuhkan edge computing untuk memproses data sedekat mungkin dengan sumbernya. Edge computing juga disebut dengan fog computing, berperan mengubah data mentah menjadi informasi yang bermanfaat tanpa harus menyimpannya semua di cloud. Unsur pembentuk IoT ya kembali lagi ada AI, ada konektivitas, sensor, keterlibatan aktif, dan perangkat kecil. Sekian dari saya Rizky Fernando. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.